Saudara-saudara, kembali kita berjumpa dalam seri pengajaran iman Kristen yang membicarakan tentang doktrin keselamatan. Dan di topik kali ini kita akan membicarakan tentang regenerasi atau lahir baru. Kita akan melihat kembali urutan keselamatan seperti yang sudah pernah disampaikan di pembahasan yang pertama. Jadi kita sudah membahas bagian yang pertama yaitu pemilihan atau pilihan Allah atas orang-orang untuk diselamatkan. Kemudian yang kedua juga kita sudah bahas panggilan Injil, pemberitaan Injil. Dan saat ini kita akan melihat regenerasi atau lahir baru. Jadi bagi saudara-saudara yang belum mendengarkan bagian yang pertama dan kedua, diharapkan untuk melihat dulu bagian ini sebelum mengikuti pelajaran di bagian yang ketiga ini, supaya dapat mendapatkan pemahaman yang menyeluruh, yang utuh, ya, yang lebih jelas urutannya begitu dalam konsep keselamatan ajaran Kristen begitu. Jadi bisa melihat dalam link yang ditautkan di atas ini ya, bagian yang pertama dan yang kedua. Karena setiap pembahasan kita akan selalu terkait dengan pengajaran yang sebelumnya. Sehingga kalau belum mendengar pengajaran yang sebelumnya atau mungkin belum mengerti, mungkin akan ada hal-hal yang terhilang ya, yang mungkin kurang dipahami dalam pengajaran yang baru ini. Oke, jadi di pelajaran ini kita akan melihat tentang regenerasi atau kelahiran baru. Ini adalah suatu tindakan rahasia Allah di mana Ia menganugerahkan kehidupan rohani yang baru kepada kita. Ya, kita lihat beberapa bagian dari pengertian ini. Jadi ini adalah suatu tindakan Allah sendiri, ya. Jadi tidak ada peran manusia di dalam proses regenerasi ini. Jadi ini adalah tindakan aktif Allah. Jadi apa yang Allah lakukan dalam diri manusia. Dan ini suatu tindakan yang rahasia. Yang kita manusia tidak mengerti bagaimana itu terjadi, kapan terjadi, dan apa sesungguhnya yang terjadi. Jadi itu suatu misteri, suatu rahasia bagi kita. Dan apa yang terjadi dalam regenerasi ini, di mana yaitu Allah menganugerahkan, memberikan kehidupan rohani yang baru kepada kita. Jadi kehidupan rohani yang baru. Nah, menurut Yohanes 3 ayat 3 sampai 8 memakai istilah dilahirkan kembali ya. Jadi regenerasi itu adalah dilahirkan kembali. Jadi kembali regenerasi ini adalah suatu karya Allah dan tidak ada peran sama sekali dari manusia. Nah, beberapa ayatnya juga sangat menegaskan dalam perjanjian baru ya, bahwa ini benar-benar adalah karya aktif Allah, tidak ada peran manusia di dalamnya. Salah satunya kita bisa lihat di Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, kita bisa melihat bagian yang terakhir yaitu melainkan dari Allah. Jadi orang-orang yang diperanakkan itu, orang-orang yang diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah itu, orang-orang yang dilahirkan baru itu berasal dari Allah. Ya, jadi itu adalah tindakan yang dilakukan oleh Allah, dihasilkan oleh Allah sendiri. Jadi merupakan suatu karya Allah. Jadi benar-benar tidak ada sedikit pun usaha atau perbuatan manusia yang bisa memampukan dia atau memungkinkan dia mengalami kelahiran baru. Jadi semuanya secara utuh dilakukan oleh Allah sendiri. Nah, ayat yang lain kita bisa lihat di 1 Petrus 1 ayat 3. Karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali. Ya, jadi melahirkan. Dalam usaha melahirkan ini tidak ada sedikit pun peran atau usaha dari bayi yang dilahirkan ya, sehingga dia bisa dilahirkan ke dalam dunia ini, tapi dalam pemahaman yang sama dalam kelahiran rohani ini juga sama ya, tidak ada peran sedikit pun dari kita yang mengalami kelahiran rohani ini, tetapi ini semata-mata karena rahmatnya. Jadi rahmatnya Allah dan karena kemurahannya yang membuat kita bisa lahir kembali. Nah, Yakobus 1 ayat 18 juga sama ya. Saya memilih versi bahasa Inggrisnya karena lebih jelas ya dibandingkan terjemahan bahasa Indonesia yang ada saat ini. He chose to give us birth through the word of truth,
Dia memilih untuk melahirkan kita melalui firman kebenaran, ya. Dikatakan dia memilih, itu satu hal lagi yang kita juga sudah dijelaskan dalam bagian yang pertama, bicara soal pemilihan, ya. Jadi dia memilih kita untuk melahirkan kita, ya. Jadi secara aktif Allah yang melahirkan kita. Jadi tidak ada satupun atau sedikit pun usaha atau perbuatan manusia yang memiliki peran dalam proses kelahiran baru ini. Jadi semata-mata hanya karena karya Allah yang melahirkan kita. Jadi manusia itu pasif dan tidak ada andil dalam regenerasi ini. Nah, bagaimana kita melihat hubungan antara panggilan efektif dan kelahiran baru? Ya, sekali lagi, panggilan efektif ini sudah dibahas dalam pelajaran sebelumnya, ya. Jadi bagi yang belum mendengarkan ini, ada baiknya mendengarkan dulu pelajaran ini, atau mungkin yang sudah lupa atau kurang memahami, ada baiknya untuk melihat lagi sampai memahami betul, baru melanjutkan ke pelajaran yang baru, ya. Bisa lihat tautan di atas ini, ya, tentang panggilan efektif. Jadi kelahiran baru itu terjadi sebelum kita meresponi panggilan efektif, ya. Jadi kembali kita melihat Yakobus 1 ayat 18 dikatakan dia memilih untuk melahirkan kita melalui firman kebenaran. Kemudian 1 Petrus 1 ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Nah, di dua ayat ini terlihat bahwa sebenarnya panggilan efektif itu terjadi bersamaan dengan kelahiran baru. Ya. Jadi pada saat Allah memanggil kita melalui firman, ya dikatakan, ya, bagaimana kelahiran itu terjadi, yaitu ketika Allah memanggil kita melalui firman-Nya. Ya, dikatakan melalui firman kebenaran. Kemudian yang kedua, oleh firman Allah. Ya, jadi kamu telah dilahirkan kembali oleh firman Allah. Jadi firman yang kita dengar itu adalah panggilan efektif. Allah berbicara kepada kita, memanggil kita, dan kemudian melahirbarukan kita pada saat yang sama. Nah, barulah kita mampu untuk meresponi panggilan efektif itu. Barulah kita mampu menanggapi panggilan Allah untuk kita percaya kepada dirinya. Ya, jadi Allah melakukan panggilan efektif dulu untuk memanggil kita melalui firman-Nya, dan pada saat yang sama melahirbarukan kita. Kemudian setelah dilahirbarukan, baru kita mampu untuk meresponi Allah, menanggapi panggilannya untuk percaya kepada dirinya. Ya, jadi dikatakan makanya kelahiran baru itu terjadi sebelum kita mampu meresponi, sebelum kita mampu menanggapi atau menjawab panggilan efektif Allah. Jadi panggilan efektif itu adalah Allah Bapa berbicara dengan penuh kuasa, memanggil kita kepada dirinya. Sedangkan regenerasi adalah Allah Bapa dan Allah Roh Kudus bekerja dengan penuh kuasa dalam diri kita untuk membuat kita hidup. Ya. Nah, dua hal ini terjadi secara serentak seperti yang terjadi dalam khotbah Petrus di rumah Kornelius. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Jadi pada saat panggilan efektif itu dilakukan, yaitu melalui pemberitaan Petrus, khotbah Petrus di hadapan Kornelius dan seluruh anggota keluarganya, pada saat panggilan efektif itu terjadi, turunlah Roh Kudus pada saat itu, yaitu melahirbarukan mereka, membangkitkan kerohanian mereka, sehingga mereka yang mendengarkan pemberitaan itu, mereka mampu untuk meresponi pemberitaan untuk Kornelius dan seluruh keluarganya percaya kepada Kristus. Nah, jadi dalam hubungan panggilan efektif dan kelahiran baru itu dikenal istilah anugerah yang tak dapat ditolak. Ya, ada istilah seperti ini. Jadi supaya kita mengenal istilah-istilah teologis ya dalam beberapa dalam cakupan yang kita bahas ini bicara tentang doktrin keselamatan, itu ada istilah panggilan efektif, kelahiran baru, ada istilah anugerah yang tak dapat ditolak. Nah, kenapa ada istilah ini? Apa maksudnya?
Karena Allah itu secara efektif memanggil orang-orang yang dipilihnya, ya, ini kembali ke pembahasan yang pertama dan yang kedua. Jadi Allah memilih orang-orang yang dipilihnya, memanggil mereka, menganugerahkan kelahiran baru, ya. Jadi ada dua tindakan di sini ya. Yang pertama Allah memanggil orang-orang yang dipilihnya, kemudian yang kedua dia menganugerahkan kelahiran baru. Nah, kedua tindakan ini menjamin bahwa kita akan meresponinya dalam iman yang menyelamatkan. Ya, jadi dalam panggilan efektif tidak ada seorang pun yang menolak. Ya, kembali ini sudah dibahas di pembahasan yang sebelumnya, di pembahasan yang kedua. Tidak ada orang yang menolak, makanya disebut panggilan efektif. Ya, jadi kenapa tidak ada yang menolak? Karena memang Allah memanggil mereka dengan berkuasa bekerja dalam diri mereka sehingga mereka mampu dan mau meresponi Allah, bersedia untuk menerima panggilan Allah kepada dirinya, untuk percaya kepadanya menjadi anaknya, begitu. Ya, jadi ada anugerah yang Allah berikan dalam panggilannya ini, dalam proses kelahiran baru ini, dan anugerah itu tidak dapat ditolak, begitu. Nah, apa yang persisnya terjadi dalam peristiwa regenerasi itu merupakan suatu misteri bagi kita. Alkitab menjelaskan bahwa kita yang dulunya mati secara rohani, dihidupkan kembali oleh Allah dalam pengertian nyata, dilahirkan kembali. Ya, jadi benar-benar kita itu mati secara rohani, tidak punya kemampuan apa-apa, tidak memiliki kekuatan dan juga respon yang kita bisa berikan, namun kita dihidupkan kembali oleh Allah, begitu. Nah, jadi kalau kita melihat ya, bahwa ada orang yang mungkin mengatakan seseorang itu mungkin hanya bukan mati secara rohani. Ada orang yang mungkin menggambarkan orang Kristen itu, orang yang dulunya belum percaya Tuhan itu seperti mungkin pingsan, begitu ya, atau mungkin dia seperti terkena sakit stroke, begitu ya, yang memang tidak berdaya. Tapi ketika misalnya dia diberikan obat, begitu, dia mampu membuka mulutnya. Ya, memang tidak berdaya secara keseluruhan tubuhnya, tapi dia mampu membuka mulutnya untuk menerima obat yang diberikan. Nah, kalau seperti ini, berarti kan manusia masih punya peran. Peran yaitu ketika dia mau bekerja sama dengan orang yang memberikan obat dengan cara membuka mulut untuk menerima obat itu. Jadi ada pengajaran-pengajaran yang juga mengajarkan seperti itu, begitu. Jadi istilahnya dalam keselamatan itu ada sedikit peran manusia. Jadi manusia itu memiliki peran dengan dia sendiri harus mau meresponi dengan cara dia itu adalah usaha yang dilakukannya meresponi Allah, begitu. Tapi kalau kita melihat pembahasan Alkitab, banyak ayat-ayat yang lebih menegaskan dan lebih mendukung pandangan bahwa manusia itu betul-betul mati secara rohani, ya, salah satunya di Efesus 2 ayat 1. Kalau seorang yang mati, dia tidak akan mampu berespon apa-apa. Ya, kalau kita melihat mayat, orang mati, diapa-apain pun tidak mampu berespon, tidak mampu menanggapi, betul-betul mati, begitu ya. Nah, bagaimana dia bisa berespon? Dia harus hidup dulu, baru dia bisa berespon. Nah, makanya ini yang dalam peristiwa kelahiran baru, penggambaran yang diberikan itu kita itu mati secara rohani, betul-betul tidak mampu berespon. Allah menghidupkan kita kembali, menghidupkan kita dulu, membangkitkan kerohanian kita, begitu, dengan atau bahasa yang lain melahirkan kita kembali, begitu, sehingga kita dapat meresponi Allah. Nah, jadi ada yang mengatakan mungkin itu sepertinya manusia seperti dipaksa, tidak memiliki keinginan, begitu ya, karena dikondisikan untuk bisa percaya dan sebagainya, tanpa dia sendiri mungkin mengingini hal itu atau menyadari hal itu. Nah, ini kembali sudah dibahas di bagian yang sebelumnya. Bukan seperti itu pengertiannya. Namun karya Allah ini menyentuh hati kita, ya, menyentuh keberadaan keseluruhan diri kita, sehingga itu juga memunculkan keinginan sukarela dan respons yang pasti untuk menerima Injil. Jadi bukannya kita
seperti seorang yang dihipnotis, tidak sadar, hanya di luar keinginan dan kesadaran kita mau saja menerima panggilan Tuhan dan menjadi anaknya begitu, bukan seperti itu. Tapi karya Allah ini juga menyentuh hati kita, menyentuh pikiran kita, sehingga memunculkan keinginan sukarela, ya, dan ada tanggapan yang pasti bahwa kita pun menyadari dan kita pun menginginkan dan kita pun bersedia untuk menerima Injil. Ya, ini sudah dibahas lagi di pembahasan yang sebelumnya. Jadi kita tidak mengerti bagaimana regenerasi itu terjadi atau apa yang tepatnya Allah lakukan dalam diri kita dalam memberikan kehidupan rohani yang baru ini. Nah, ini ditegaskan dalam Yohanes 3 ayat 8 ya. Angin itu bertiup kemana ia mau, kita hanya bisa mendengar bunyinya, tetapi kita tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Kita nggak bisa lihat dia begitu, ya. Nah, demikian halnya dengan orang yang lahir dari roh. Kita nggak bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi, kapan itu terjadi, bentuknya seperti apa, persisnya seperti apa, kita nggak tahu begitu, ya. Tapi kita hanya bisa mendengar bunyinya, kita hanya bisa tahu bahwa kita lahir baru ketika kita meresponi Allah dan mau menerima Dia begitu. Jadi dikatakan di Roma 8 ayat 10, tetapi kalau Kristus hidup di dalam dirimu, maka meskipun badanmu akan mati karena dosa, namun roh Allah memberikan hidup kepadamu. Ya, jadi dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Alkitab itu mengajarkan kelahiran baru yang dialami seseorang itu berdampak pada keseluruhan hidup orang tersebut. Jadi bukan hanya berdampak pada rohnya saja yang hidup, begitu ya, tapi pada keseluruhan hidup orang itu. Jadi setiap bagian dalam diri kita itu terpengaruh oleh regenerasi. Nah, ini ditegaskan di 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi semuanya itu baru. Jadi bukan hanya hatinya saja yang baru, bukan hanya imannya saja yang baru, sedangkan yang lainnya masih sama, enggak. Tapi keseluruhan dalam dirinya, ya, dikatakan ciptaan baru, ya, benar-benar baru, berbeda dengan yang sebelumnya, dengan yang lama, ya. Jadi secara keseluruhan setiap bagian, tidak ada satu bagian pun yang tidak terpengaruh oleh kelahiran baru ini. Nah, jadi kita bisa melihat dari ayat-ayat Alkitab bahwa kelahiran baru ini adalah peristiwa yang terjadi seketika, ya. Jadi pada saat itu Allah yang membangkitkan kerohanian kita, memberikan kelahiran baru. Hal ini terjadi secara seketika dan hanya terjadi satu kali saja. Ya, bukan 2 kali, bukan 3 kali, bahkan berkali-kali, tidak ada. Jadi peristiwa Allah membangkitkan kerohanian kita, Allah melahirbarukan kita, ya, Allah menghidupkan kerohanian kita dari yang mati menjadi hidup, itu dalam hidup kita hanya terjadi satu kali saja. Ya. Nah, kembali kapan peristiwa itu terjadi? Nah, ini lebih sulit diketahui, begitu ya, dalam diri orang-orang yang dibesarkan khususnya dalam keluarga Kristen. Tetapi tetap akan terjadi perubahan seketika ketika Allah melalui Roh Kudus dalam cara yang tidak terlihat membangkitkan rohani kita. Jadi peristiwa kelahiran baru ini sulit diketahui kapan, bagaimana, berapa lama, ya jelas seketika ya. Bukannya memakan waktu yang lama, tapi maksudnya seketika itu terjadi. Tapi bagaimana persisnya dan kapan persisnya kita tidak terlalu mengetahui ya, tidak bisa merasakan itu juga. Tetapi itu bisa terlihat dari respon kita ya. Jadi ketika seseorang itu menyadari bahwa dia dulunya begitu menyukai dosa, hidup dalam dosa, namun tiba-tiba ketika dia mendengarkan firman atau ada suatu peristiwa apa begitu, ketika dia berdoa atau dia membaca Alkitab misalnya, atau ketika dia mendengarkan khotbah dan sebagainya, atau ada suatu peristiwa yang jadi dalam kehidupannya, ya di mana Allah berbicara dan intervensi dalam kehidupannya, dia bisa seketika dia bisa mengalami keberdosaan dirinya. Dia bisa mungkin menangis, melihat bahwa dirinya begitu kotor, begitu hancur,
dan dia merasakan sekali bahwa dia membutuhkan Allah dan dia mau kembali ke Allah, dia mau menerima Tuhan, misalnya seperti itu. Ya. Nah, ini bisa dilihat begitu, akan terjadi peristiwa yang seperti itu, ya. Bahkan dalam orang-orang yang dibesarkan dalam keluarga Kristen, yang seringkali proses kelahiran barunya itu tidak terlihat jelas kapan begitu ya. Agak berbeda dibandingkan orang-orang yang mungkin dari agama tertentu, kemudian pada satu masa ada satu momen di mana mereka benar-benar mau mengimani Yesus, mau percaya kepada Tuhan begitu. Nah, itu mungkin lebih terlihat begitu ya dibandingkan orang-orang yang dibesarkan dalam keluarga Kristen begitu. Tapi tetap akan terlihat adanya perubahan. Ya. Jadi ketika Allah melalui Roh Kudus dalam cara yang tidak terlihat membangkitkan rohani kita, orang-orang Kristen yang lahir dalam keluarga Kristen pun akan merasakan adanya perubahan dalam kehidupannya. Ya, jadi ada banyak yang juga kita bisa saksikan orang-orang dalam keluarga Kristen yang mungkin Kristen KTP, mungkin Kristen yang belum lahir baru, dia ada relasi dengan Tuhan sampai suatu ketika, entah karena tadi yang saya sebutkan beberapa faktor yang Tuhan pakai untuk memanggil orang itu kepada dirinya, dia bisa merasakan bahwa selama ini meskipun dia Kristen, tapi Kristen yang tidak ada relasi dengan Tuhan. Kristen yang tidak menyadari dosanya, Kristen yang tidak mengerti begitu bahwa dia membutuhkan pengampunan dosa, bahwa dia membutuhkan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sebagainya begitu. Nah, ketika ada perubahan itu, dia akan terlihat perubahan. Nah, itu karena proses kelahiran baru yang terjadi. Jadi, orang-orang yang dulunya mungkin nggak suka baca Alkitab, tiba-tiba dia bisa menyukai membaca Alkitab. Yang mungkin nggak terlalu mengerti hal-hal rohani, tidak terlalu menyukai hal-hal rohani, kegiatan gereja, pelayanan, tidak memiliki kasih dan sebagainya begitu. Tiba-tiba dia rindu sekali untuk terus datang ke gereja, terlibat dalam pelayanan, hatinya diubahkan untuk mengasihi orang lain, untuk mengampuni orang lain, hatinya tiba-tiba diubahkan dan memiliki semangat untuk menginjili orang lain begitu ya. Jadi ada perubahan begitu ya. Jadi kelahiran baru pasti mendatangkan perubahan. Nah, yang jelas perubahan adalah dia menyadari dosanya dan dia menerima Kristus, dia menyadari bahwa dia membutuhkan Tuhan sebagai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, dan kehidupannya diubahkan seperti ciptaan baru itu, begitu ya. Hatinya yang keras diubahkan jadi lembut. Pikirannya yang tidak terlalu memikirkan hal-hal rohani, tidak menyukai hal-hal rohani, diubah perspektifnya dan sebagainya ya. Jadi seluruh kehidupannya mengalami perubahan, begitu. Jadi perubahan ini bahkan akan menjadi nyata dari waktu ke waktu dalam pola perilaku dan keinginan yang menyenangkan Tuhan. Ya, jadi hal ini akan kita lihat lebih lanjut dalam pelajaran yang berikutnya, ya, karena ini topik yang agak panjang, jadi kita akan bahas lagi dan lihat lagi lebih detail di pelajaran berikutnya. Nah, di kali ini kita bisa kembali berefleksi untuk melihat bagaimana kita dilahirkan baru oleh Tuhan. Ya, kita bisa mengingat kembali momen itu atau mungkin perubahan yang kita alami ketika kita dibangkitkan semangat rohani kita, dihidupkan kerohanian kita, apa yang terjadi saat itu begitu ya. Mungkin kita bisa kembali mengingat peristiwa itu untuk membangkitkan rasa syukur kita, melihat bahwa tidak ada satupun peran kita, usaha kita, sekecil apapun itu dalam proses kelahiran baru ini. Semuanya 100% itu karena karya Allah, karena kemurahan Tuhan, karena anugerahnya yang sudah memilih, memanggil, melahirbarukan kita, dan menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Biar ini kembali membangkitkan kerohanian kita, rasa syukur kita, kasih kita, dan membangkitkan semangat kita untuk terus hidup dan melayani Dia. Tuhan memberkati.